Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin shaliha wa ila hadratil nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi khususan dalam musannifil kitab al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli was-Suyuti wa li kulli man yadrus fi hadzal masjidil mas'an wa li kulli muslimin wal muslimat syawlillahi lana wa lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Qala Allah Ta'ala fi surah At-Takwir. Sebelumnya saya mohon maaf para jamaah, saya ngejak kucing. Kita tadi nangis mulu, nggak bisa tidur, ketinggalin. Anggap aja kucing lagi lewat ya. Iklan sedikit ya, insyaallah. Baru ngerasain punya anak perempuan, pantas kata Nabi, yang punya anak perempuan tiga. Ada di sini Pak. Siapa yang Allah berikan anak perempuan 3? Ada di sini yang punya anak perempuan 3? Pak Jenal 2. Pak Dedi. Pak Yanto berapa? Baru 1. Yang punya anak perempuan 3, kata Nabi, langsung falal jannah, surga. 3 orang perempuan surga. Terus ada lagi sahabat yang nanya, wasnatani ya Rasul, anak saya baru 2. Bagaimana kalau 2? Kata Nabi SAW, wasnatani, 2 juga masuk surga. Hari aman? Aman hari ya? 2 ya? Nah, 2 juga masuk surga. Nah, ada sahabat yang punya anak perempuannya 1, wawahidatun. Ya Rasul, kalau anaknya cuma 1 perempuan bagaimana? Kata Nabi SAW, wawahidatun, 1 juga masuk surga. Tapi pahalanya tentu beda antara yang 3 sama yang 2 dan yang 1. Nah, sejak punya anak perempuan, saya tahu kenapa cepat masuk surga. Karena memang kesabaran ihtimal, kesabaran mendidik anak perempuan itu beda dengan mendidik anak laki-laki. Makanya hikmah kenapa bayi laki-laki yang belum 2 tahun, yang masih ASI, air kencingnya itu dianggap najis mukhaffafah. Beda dengan perempuan. Nah, insyaallah yang punya anak perempuan masuk surga semuanya. Amin. Karena berat Pak. Anak itu amal kita. Sekali lagi, ini nggak bicara lagi perempuan. Anak adalah amal kita yang akan menjadi wasilah kita masuk surga. Kata Nabi, idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluh, terputus amalnya illa min salasin, kecuali 3 orang, 3 golongan. Salah satunya adalah waladun sholihun, anak yang soleh. Kenapa anak bisa nganterin kita ke surga? Karena anak adalah amal kita. Apa itu amal maksudnya? Kan yang beranak amal Pak Ustaz. Tapi gara-gara amal kita jadi ada anak. Siapa suruh bikin anak? Nah, tapi kalau anaknya baik dan mendoakan, insya Allah itu anak juga jadi masuk surga, yang menjadi sebab orang tuanya juga bisa masuk surga. Nah, yang penting ada pada kata-kata solihunnya itu. Ya takutnya kita punya anak tapi gak soleh-soleh. Nah, ini yang jadi kendala. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita putra-putri yang soleh-soleh semuanya. Ustaz bukan tinggal 1 lagi ya Ustaz ya. Ada 2 Ustaz ya. 1 lagi insya Allah calon surga. Kalau pengen lihat di surga, Pak Dedi, Masya Allah, istiqomah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian di surat At-Takwir. Kemarin kita sudah selesaikan surat Abasa. Surat At-Takwir. Wahia tis'a wa ishruna ayatan. Totalnya ada 29 ayat. Surat ini makkiyatun, termasuk surat
Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Sekali lagi saya ulang, surat yang diturunkan sebelum hijrah. Sekalipun turunnya di Madinah, tapi atau di luar Makkah, tapi kalau sebelum hijrah itu dinamakan Makkiyah. Adapun setelah Nabi SAW hijrah dinamakan dengan Madaniyah. Sekalipun turunnya di Makkah. Nah, itu. Ini Pak Ustadz kemarin Abasa Makkiyah, iya. Terus An-Nazi'at Makkiyah, betul. Terus apa lagi? An-Nazi'at Makkiyah, betul. Ini juga Makkiyah. Ini berarti banyak berbicara tentang pokok-pokok keimanan dan pengenalan tentang agama Islam. Insyaallah. Kita baca surat beberapa ayat yang pertama mungkin sampai ayat yang kelima. Punten ya Pak Sidiki. Jadi daycare. Bentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat. Kita ketik 5 ayat yang pertama. Jemaah As'alullah hayatakum. Ayat ini 29 ayat. Kita akan berkelana dengan masing-masing ayat memiliki tema yang berbeda-beda. Dari ayat pertama sampai 14 Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita tentang gambaran hari kiamat. Ya. Banyak ayat yang berbicara tentang hari kiamat. Salah satunya ini. Ada surat Al-Qiyamah, ada, itu bicara fokus masalah hari kiamat. Berikutnya lagi ada surat namanya Al-Waqi'ah. Apa arti Al-Waqi'ah? Hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah, jika terjadi hari kiamat. Ada hadis yang mengatakan kalau misalnya kita baca surat Al-Waqi'ah, insya Allah Allah mudahkan rezekinya. Tapi hadisnya dhaif. Tapi boleh. Ya Ustaz ada ditanyakan kemarin, termasuk bab fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu diperbolehkan untuk membaca surat Al-Waqi'ah dengan mengamalkan hadis tersebut. Sekali lagi, sekalipun hadisnya berstatus sebagai hadis yang dhaif. Tapi bab fadhail a'mal. Satu, ini pelajaran kemarin, hadis dhaif boleh diamalkan. Satu, dengan catatan hadisnya tidak ada perawi yang berdusta. Saya ulang sekali lagi. Kemudian yang kedua, masih ada dalil sahih yang lebih umum yang menaungi hadis tersebut. Yang ketiga, tidak dalam rangka untuk mencari penyebab lain yang kira-kira hadisnya itu, penyebab lain itu hadis ini bisa naik derajatnya karena ada keumuman dalil yang lebih kuat. Ada hadis secara umum, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, termasuk surat Al-Waqi'ah salah satunya. Dan kemudian yang paling terakhir dalam rangka fadhail a'mal. Plus tambahan, tidak boleh bicara hukum-hukum halal haram dan juga pokok-pokok dasar akidah. Itu ulama hadis semua sepakat. Imam Sayyuti, Imam Ibnu Hajar, Imam Albani, semuanya ulama-ulama hadis menyatakan boleh mengamalkan hadis dhaif dengan 5 catatan tadi. Nah, silakan nanti yang punya banyak masalah keuangan finansial yang berhadapan dengan leasing, amalin dulu. Insyaallah Allah mudahkan. Baik. 1 sampai 14 bicara hari kiamat. 19 sampai 25 nanti kita akan bicara tentang penegasan tentang kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan ayat 26 sampai dengan 29 ini sebagai penutup dan indah peringatan dari Allah kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Idza artinya apabila. Idza syamsu, syamsu apa artinya?
bukan 234. Aduh, baru start puasa. Iya bener sih. Kenapa rokok Samsu dinamakan ini? Biar pada kebakar dulu. Syamsu artinya matahari. Syamsuddin matahari agama. Oh, yang ada din-dinnya agama. Bahrun lautan. Lautan agama Bahruddin. Jamal keindahan. Keindahan agama Jamaluddin. Karim kemuliaan. Kemuliaan agama Karimuddin. Tapi kenapa sampai orang Indonesia dia dipanggil? Nah, itu nggak ada dalil. Ada Pak Udin di sini. Saya nggak ngerti Udin. Kalau mau panggilnya Din aja. Din itu lebih terhormat. Agama artinya. Yang menjadi masalah ada huruf U-nya di awal. U-nya ini nggak ada arti. Ya. Udin. Ada nggak arti? Ada. Adana yudinu. Udin artinya aku ngutangin. Baik Pak, bukan minjem utang, enggak, ngutangin. Ada orang yang datang ke dia, Pak minta duit. Udinu dirhamain. Aku hutangkan kepadamu 2 dirham. Tuh Udin. Pantesan Pak Udin banyak yang kaya. Ustaz Udin. Soalnya Udin bukan bukan dari Udin. Nah itu, so jauh. Ida apabila asyamsu matahari kuwirat. Apa arti kuwirat? Berasal dari kata-kata kawwayu. Kata-kata inilah yang menjadi nama surat ini. Apa arti kuwirat? Di dalam tafsir luffifat, digulung. Ya. Waduhiba binuriha, udah digulung, dihilangkan cahayanya. Luffifat dihilangkan, dilipat, dihilangkan cahayanya. Ada di sini yang pernah belajar nahu dan sorok protes. Pak Ustaz, itu kan ada huruf idza. Iya. Idza itu kan apabila. Iya. Apabila ini huruf syarat, betul? Bukankah setiap setelah huruf syarat harus ada kata kerja? Kenapa emang? Ini kok setelahnya bukan kata kerja, tapi nama matahari. Nah, ini keindahan Al-Quran. Kata kerjanya di sini adalah pada kata-kata kuwirat. Pasti Bapak kalau ngomong idza, apabila, itu harus ada kata kerja setelahnya. Kita dalam bahasa Indonesia gitu. Kalau, andai, jika, pasti harus ada pekerjaan setelahnya. Apapun itu. Kalau kamu tidur, nah saya pergi. Apa kata kerjanya? Tidur. Kalau kamu menikah, saya juga akan menikah. Nah, dan setiap kata kerja itu ada jawabnya. Nggak boleh buntu, Pak. Ini beratnya ada syarat. Kalau nggak salah bahasa Inggris juga ada istilahnya tuh. If apa ya pokoknya? If apa kan? If conditional. Nah, pokoknya if juga sama dalam kaidah bahasa Arab. Kalau kamu minum, kamu batal puasa. Nah, kamu batal puasa itu jawab. Kalau kamu tidak mengaji, kamu tidak akan alim. Tidak akan alim, jawabnya. Kalau kamu nikahin janda, itu iya. Jawabnya apa? Mantap. Jawab. Ya, itu contoh. Nah, ini juga nanti harus ada jawab. Sekali lagi, ini harus ada jawab. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari nanti telah digulung. Nggak boleh buntung, Pak. Kalau buntung bingung, orang nungguin. Kalau lu berani keluar dari tempat ini, ada kalau ya. Kalau lu berani keluar dari tempat ini, terus diem. Apa Pak? Nah, kalau nggak ada penyambung, kalimatnya tidak sempurna. Al-Quran juga harus sempurna, wajib sempurna. Karena bahasa Arab sumbernya dari Al-Quran, kaidahnya mengikuti kaidah Al-Quran. Di mana nanti jawabnya? Nanti jawabnya ada di ayat yang ke sebenarnya antara berkata tazkirah, ini mengikutilah dengan nufus sufisyarat, dengan wajib alimat ayat ke-14 baru jawabnya. Jadi kita seharusnya kita khatamkan sampai 14 ayat kalau sempat. Ya. Tapi ini Allah bikin pelajaran. Kalau kamu tidur, kalau biasanya karena kiai nasihatin ke santri,
Kalau kalian gak ikut sholat jamaah, kalau kalian buang sampah sembarangan, kalau kalian kabur dari pesantren, kalau kalian ini, kalau kalian ini, kalian akan dapat hukuman. Akan dapat hukuman ini jawab dari berbagai syarat sebelumnya. Ini syaratnya ada banyak banget. Pertama, idza syamsu kuwirat. Ini yang kita bahas sekarang. Idza syamsu kuwirat, jika matahari sudah digulung. Munasabatuha bima qablaha. Kaitan korelasi surat ini dengan ayat atau surat sebelumnya. Kan surat sebelumnya ada bicara surat Abasa, annakullam fihi dzikru ahwalil qiyamah. Surat ini sama-sama berbicara tentang gambaran huru-hara hari kiamat. Wa fil hadithi, dalam satu hadis dijelaskan, man sarrahu ayyanzura ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang kepo, pengen tahu hari kiamat, yang senang pengen mempelajari tentang hari kiamat, kata Nabi SAW, falyaqra idza syamsu kuwirat. Maka bacalah surat idza syamsu kuwirat, at-takwir ini. Jadi Bapak kalau pengen tahu tentang arti hari kiamat, baca surat ini. Wa idza samaa'u fatarat. Itu juga surat apa namanya? Wa idza samaa'u fatarat. Ini surat apa ini? Al-Insyiqaq. Wa idza samaa'u syaqqat. Nah, terus udah gitu. Itu semua berbicara tentang gambaran yang cukup mendetail tentang kondisi hari kiamat akan terjadi nanti. Dan jawabnya adalah pada ayat yang ke-14, alimat. Di dalam tafsir dijelaskan la yajuzul waqfu ikhtiyaran qabla al-jawab. Kalau boleh memilih, jangan stop kecuali sampai selesai di ayat yang ke-14. Ini pelajaran buat imam. Siapapun imam kita kalau sholat, kalau pengen baca surat At-Takwir, nggak pengen full, kalau bisa jangan berhenti sebelum tiba di ayat yang ke-14 karena maknanya belum sempurna. Ya. Sekali lagi kalau nanti kita jadi imam, idza syamsu kuwirat, Allahu akbar, langsung main ruku, itu kurang sempurna. Sah nggak sholatnya? Tetap sah. Tapi orang kan pengen ngedengerin artinya, pengen tahu maksudnya. Oh, Ustaz nggak ada yang paham bahasa Arab, nggak dianggap. Ini andai ada yang paham bahasa Arab atau nanti imamnya direkam, diviralkan, nanti maknanya nggak akan sempurna. Ya, harusnya sampai ke ayat yang ke-14. Kita ngerti apa jawab dari semua permasalahan hari kiamat nanti, apa yang akan menjadi konsekuensi bagi setiap manusia dalam rangka menghadapi hari kiamat tersebut. Nah, berarti nanti matahari akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Satu. Kemudian wa idzan nujumun kadarat, wa idza, dan apabila an-nujum. Apa arti nujum? Bintang-bintang. Nujum bintangnya banyak, kalau bintangnya cuma satu namanya najmun. Tambah bintang agama Najmuddin. Ini Syamsuddin, ayat berikutnya Najmuddin. Pasti Bapak pernah punya teman satu orang aja namanya Syamsuddin. Pasti pernah punya. Kebayang di otak. Orang biji Depok, Ustaz. Najmuddin, saya ada orang Madura. An-nujumu, bintang. Ahli nujum, pernah nggak mendengar kata-kata ahli nujum? Nah, ahli nujum itu artinya apa? Ahli perbintangan. Tapi nujum kalau pakai kata-kata ahli itu maknanya jelek. Ini an-nujum bukan ahli perbintangan, tapi bintang yang ada di langit, kosmos, alam semesta ini. Kalau ahli nujum, orang yang menjadikan bintang sebagai ramalan untuk hidupnya. Zodiak, Pisces, Virgo, Kanker, kayak Cancer, lupa gitu. Saya juga nggak tahu kalau zodiak saya. Cuma saya baca Primbon Nusantara dulu. Kalau misalnya Kanker, rezekinya seret. Kalau nikah sama yang Virgo, berarti pekerjaannya dapat, karirnya mulus, tapi jodohnya doyan selingkuh, misalnya. Mungkin pernah di antara kita dulu pernah sedikit kepo masalah itu. Seburuk-buruk ilmu, Pak, seburuk-buruk ilmu itu adalah ilmu nujum. Ini ada di dalam kitab tasawuf. Bahkan kalau kita sengaja beli buku itu,
dengan tujuan untuk kepo dan mencari nasib kita dengan menentukan ramalan ini, naudzubillah min dzalik, kita telah menduakan Allah Subhanahu wa taala di situ. Apa maksudnya? Syirik. Man atak kahinan, kata Nabi, barang siapa yang datang ke mbah dukun, termasuk ahli nujum ini, yas'aluhu summa yusaddiquhu, dia bertanya terus dia percaya. Mbah dukun, tolong dong, anak saya pengen masuk polisi. Nah, tanya. Kata mbah dukun, boleh, tapi kamu harus puasa 14 hari. Selama puasa kamu gak boleh makan nasi dan minum air putih. Ya mati lah. Misalnya percaya dengan omongan itu, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Orang ini telah kufur dengan Nabi Muhammad SAW, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Artinya apa? Kitab Al-Quran dia gak percaya. Apa hukumnya orang gak percaya dengan Al-Quran? Jelas saya sampaikan, kafir. Nauzubillah. Hanya dengan datang ke dukun. Bahkan itu kalau sampai percaya, Ustaz, saya mah gak sampai percaya, cuma kepo, nanya doang. Apa konsekuensinya? Man atak kahinan, barang siapa yang bertanya, datang ke dukun, yas'aluhu, dia bertanya, nanya doang, lam tuqbal lahu sholatun arba'ina yawman, sholatnya selama 40 hari gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi kalau kita datang ke dukun atau kita iseng nanya di Google, apa ramalanku hari ini? Nah, nggak ada lagi di dalam agama Islam bicara tentang nujum-nujuman seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan nujum di sini adalah nujum dalam konteks bintang di langit. Kenapa bintang di langit? Di dalam ayat ini, in kadarat. Jika bintang-bintang di langit nanti in kadarat. Apa makna in kadarat? In qadat wa tasaqatat 'alal ardi. Jalan dan berjatuhan di atas muka bumi ini. Berarti kita bakal ditimpa bintang-bintang, Pak. Bumi itu sama bintang jauh, Pak. Jauh. Buktinya, Pak, kita dari sini bisa melihat bintang bercahaya begitu terang. Karena bintang itu dia mengeluarkan cahayanya sendiri. Bintang mengeluarkan cahayanya sendiri. Cahaya sejauh itu terlihat dari sini. Itu tadinya betapa besar bintang. Yang mungkin kalau ada orang di bintang melihat bumi, belum tentu bumi kelihatan. Ini sekali lagi kembali ke sains kita. Pernah belajar sains atau tidak? Di sini penting untuk mempelajari mana bintang berguguran. Satu bintang aja nabrak bumi, kelar urusan. Sekali lagi, satu bintang nabrak bumi, urusan selesai. Hancur bumi hanya dengan satu benturan aja. Dan kita nggak bisa membayangkan, idzan nujumu, ini bintangnya banyak. In kadarat, di hari kiamat nanti semuanya jatuh dan menghantam bumi ini. Itu. Buka di YouTube channel namanya Sisi Terang. Jika dunia ini, perjalanan dunia ini telah berakhir, bagaimana hal ilmiah akan terjadi. Persis gambaran hari kiamat dijelaskan di akun Sisi Terang itu. Itu menjelaskan tentang semua kondisi-kondisi yang terjadi pada hari kiamat nanti. Tapi dia nggak menyebut hari kiamat, tapi akhir dari perjalanan alam semesta. Dan itu sains membuktikan. Alam semesta yang begitu kompleks dan indah ini akan ada masa di mana habis dan tidak lagi bergerak. Entah itu kapan terjadinya, Allahu a'lam. Yang pasti satu, kiamat bakal terjadi di hari Jumat. Peramal India kemarin sudah meramalkan 2 kali, enggak terbukti. Karena memang nggak ada yang tahu. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu tentang kapan hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan hari kiamat? Nggak ada jawabannya. Rasulullah SAW ini nggak tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Yang pasti itu pasti akan terjadi, cepat atau lambat. Ustaz, takut gak sih hari kiamat? Enggak, tergantung orang. Buat orang-orang yang beriman, Pak. Orang beriman yang hari ini meninggal dunia, minta buru-buru hari kiamat. Minta buru-buru hari kiamat. Kenapa minta buru-buru hari kiamat? Mereka gak sabar. Di kubur aja udah sedemikian indah nikmat yang Allah berikan. Dikubur. Apalagi kalau masuk surga, benar. Makanya dia minta buruan. Tapi orang-orang yang tidak beriman, previewnya udah dilihatin azabnya, dan dia minta, ya Allah, tunda hari kiamat. Kenapa ya?
Karena dia nggak siap untuk masuk neraka jahanam. Yang ninggalin sholat sakor nerakanya, nggak siap menghadapi neraka sakor seperti apa? Atau bukannya di surga juga dia diazab, di kubur juga dia diazab? Ya, di kubur dia juga disiksa dan diazab. Sekali lagi di kubur juga dia disiksa dan diazab. Tapi dia lebih memilih bertahan dengan pedihnya azab kubur ketimbang harus merasakan pedihnya azab di neraka. Waliyadzubillah. Itu kondisi orang-orang. Jadi di kubur itu Pak, preview kita nanti akan kelihatan. Kita akan masuk ke surga atau ke neraka, previewnya udah ada di kubur. Ya, sekali lagi previewnya sudah ada di kubur. Bisa jadi awalnya neraka disiksa, nanti jadi masuk surga. Karena apa? Karena dia banyak amal-amal baiknya. Emang dia kadang-kadang, mohon maaf, zakat sering dilewati, nggak pernah dihitung harta pendapatannya berapa, kewajiban zakatnya sering dilupakan, puasa yang penting gak makan gak minum, memang ibadahnya nggak banyak lah amalannya, tapi dia memang punya pekerjaan yang halal, dia sering sedekah, dia sering bangun masjid, dia bantu pembangunan masjid, contohnya itu ternyata amal-amal yang ditabung manfaatnya banyak. Kita ini udah ingin pakai sejadah ini sejadah ini amalnya bakal numpuk Pak. Bapak yang udah pernah berinfak untuk sejadah ini kemarin, dipakai sejadah ini satu orang, jadi amal buat kita, jadi amal buat kita. Sampai kita mati juga amal ini masih ada. Sampai kita mati amal ini masih ada dan akan terus seperti itu. Yang tadinya di neraka, yang tadinya merasakan azab bisa jadi berubah merasakan nikmat kubur. Masya Allah. Kalau udah dapat nikmat kubur, insya Allah dia akan dapat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Preview, saya bilang surga kuburan kita itu adalah preview. Apalagi kalau wafat di hari yang indah, itu banyak bonus-bonus lagi. Kemarin kabar duka datang dari warga kita, almarhum Bapak Iqmal di Blok B, tetangga dekat kami juga satu blok. Beliau wafat di hari yang keren. Hari apa? Jumat. Di bulan yang keren. Bulan apa? Jumat. Ada banyak hadis meskipun dhaif menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang meninggal di hari Jumat. Dan itu bukan dalil supaya kita bunuh diri di hari Jumat, enggak. Tapi kalau bisa memang wafat dalam keadaan yang baik, ya kita minta sama Allah husnul khatimah. Ya. Mudah-mudahan kita yakin semuanya, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin. Jika bintang-bintang sudah berguguran, matahari digulung. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idza dan apabila jibalu, apa itu jibal? Jamak daripada kata-kata jabal. Apa arti jabal? Gunung. Wa idzal jibalu dan jika gunung-gunung suyirat. Apa arti suyirat? Berasal dari kata-kata sara yasiru sayran. Sayyarah artinya berjalan. Wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung dijalankan. Berarti gunung nanti bergerak Pak. Sekarang juga sebenarnya gunung bergerak. Menurut ilmu sains, bumi ini berkembang. Posisinya nggak akan sama, setiap tahun berkembang. Bukti nyata apa? Kiblat berubah. Arah Ka'bah dulu kita lurus begini, ada fatwa harus geser ke kanan. Itu bukti berubah, ditambah dengan adanya gempa bumi. Kita aja nggak terasa karena emang kita tetap. Menurut keterangan dari beberapa orang ahli geologi, itu menjadi bukti bahwa bumi ini bergerak dan berkembang. Terus Pak Ustadz, kita harus menggeser posisi kiblat gitu? Nggak juga, tetap sah insya Allah. Jadi Bapak, saya sering lihat Pak nih, ada orang-orang yang di rumah harus dimiringin Pak posisi sejadahnya, atau mungkin yang Bapak di rumah seperti itu. Sah nggak? Sah. Ya. Ini kalau kita tarik garis Ka'bah nih, posisi Masjid Hasan, saya yakin nggak begini. Mungkin harus miring ke kanan. Kalau ngikutin Ka'bah. Cuma yang jadi masalah, berarti kita nanti sholat begini dong, satu-satu begitu. Sementara kita udah bikin dengan formasi seperti ini. Pertanyaannya kayak gini nih, sah nggak? Jawabannya sah, insya Allah. Artinya apa? Kalau kiblat ke sono, kita mau menghadap ke sini, 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 sah semuanya. Loh, kok bisa sah? Iya, sah. Kiblat kita apa? Bukan Ka'bah. Ka'bah kiblatnya hanya untuk orang-orang yang ada di sekitar Masjidil Haram, wajib menghadap ke Ka'bah. Kalau kita kiblatnya bukan Ka'bah,
tapi apa namanya? Arah Ka'bah. Beda nggak? Beda. Kalau Ka'bah fisik Ka'bahnya. Kalau kita bukan Ka'bah tapi jihad, arah Ka'bah. Jadi menghadap kemanapun atas nama Ka'bah di arah tersebut itu sah. Karena hadis Nabi SAW ketika Nabi di Madinah, al-kiblat, kiblat itu ma bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat, itulah kiblat. Berarti kita dengan kondisi posisi kita di timurnya Ka'bah, menghadap kemanapun sah insyaallah salat kita. Kalau kita ngikutin harus belok ke kanan sedikit, berarti kita harus bikin kayak kereta api, Pak. Karena apa? Posisi Ka'bah gitu. Ngikutin posisi Ka'bah terus bikin kayak kereta api panjang. Nah, di situ terjadi perbedaan di antara para pendapat ulama. Dan saya lebih condong dengan pendapat tadi. Jadi masjid nggak perlu capek-capek merubah posisi saf. Pernah mungkin Bapak nemuin masjid sholat sekali arah kiblatnya digeser sedikit. Pernah nggak Pak arah kiblatnya? Mihrabnya benar-benar begini. Gara-gara ada fatwa tersebut, jadi pada dibelok-belokin. Bikin sejadahnya juga dibelok-belokin. Ada yang seperti itu. Yang udah terlanjur dibangun ya masjidnya sebelum ada fatwa tersebut. Ya itu memang fatwa MUI, tapi namanya fatwa boleh diikutin boleh enggak. Sekali lagi fatwa MUI sifatnya tidak mengikat, boleh diikuti boleh enggak. Kalau kita yakin kita ikuti. Kita nanya sama ustadznya jawab, itu ustadz sedang berfatwa. Kita punya kewajiban untuk mengikuti kalau memang kita menurut kita yakin. Tapi kalau kita nggak yakin boleh untuk tidak diikuti. Itu sekali lagi namanya fatwa. Ketika Bapak bertanya dengan seseorang tentang masalah agama, itu berarti Bapak sedang mengikuti fatwa orang tersebut. Ada orang yang bertanya ke saya, Pak Ustaz, saya kemarin ada yang datang ke rumah, dia tiba-tiba ngasih saya zakat, terus diterima. Saya takut Pak Ustaz, gimana? Saya nggak ngerti jawabnya apa. Dah, ngapain dijawab? Ya ambil terimalah itu udah. Berarti nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Dia bilangnya apa? Ya, emang yang nanya ini kebetulan fakir miskin, orangnya miskin lah. Gak fakir banget mungkin enggak, tapi dia masuk dalam kategori miskin. Artinya dia termasuk mustahil. Ketika dia bertanya seperti itu, saya sedang berfatwa dan dia bisa mengikuti fatwa saya, ya terima atau zakat. Bisa juga enggak masalah. Itu definisi daripada fatwa. Baik. Wa idzal jibalu suyirat, jika gunung-gunung dijalankan. Apa sih maksudnya gunung-gunung dijalankan? Dhahaba biha an wajhil ardi fasarat haba'an mumbisha. Dhahaba biha, gunung-gunung pergi, an wajhil ardi, dari permukaan tanah, fasarat haba'an mumbisha, maka bertebaran gunung-gunung itu. Kita tahu gunung itu adalah fasad, gunung itu adalah asapnya bumi ini. Kalau nggak ada gunung, di ayat yang sebelumnya di surat yang lalu, wal jibala tada, kami ciptakan gunung-gunung sebagai pasak yang kalau nggak ada gunung, bumi ini akan gempa setiap hari, mungkin setiap saat gempa terus. Wa idzal jibalu suyyir, nanti hari kiamat gunung-gunung hancur semuanya, hancur bertebaran seperti kapas. Nah, ayat yang keempat, wa idzal 'isyaru uttilat, wa idzal 'isyaru uttilat, dan apabila al-'isyaru, apa arti isyar? Unta. Wa idzal 'isyaru, dan apabila unta. Tapi yang dimaksud dengan isyar di sini di dalam tafsir dijelaskan an-nawqul hawamil, onta-onta yang lagi dalam posisi hamil. Wa idzal 'isyaru mutilat, apa arti mutilat? Ditinggalkan, turikat bila ra'in, ditinggalkan tanpa ada yang menggembala. Au bila halbin lima jama'u minal amri illam yakun mal aqd. Apabila unta-unta bunting, nah, di terjemahan kalau yang ada punya terjemahan pasti adik-adik yang di atas, nanti diam dulu ya, silakan bercanda tanpa suara ya. Wa idza, dan apabila unta-unta bunting utilat, ditinggalkan. Ini apa sih maksudnya? Kok ayat Al-Quran bicara masalah unta bunting?
Jamaah yang Allah muliakan, dulu itu belum ada mobil-mobil keren. Orang kalau punya otak bunting itu udah konglomerat pada saat itu. Orang kalau udah punya otak yang bunting itu dianggap konglomerat, simbol kekayaan. Kenapa? Karena dari bunting ini akan ada onta tambahan lagi. Di dalam tafsir dijelaskan tentang masalah unta bunting ini. Wahiyal lati ata ala hamliha asyratu asyurin ila an tad'a. Yang dimaksud dengan unta bunting ini adalah onta yang masa buntingnya itu 10 bulan sampai dengan melahirkan. Saya lupa Pak, onta itu masa kehamilannya berapa bulan nih? Nanti bantu saya cari di Google kalau ada yang punya berapa lama onta bunting sampai melahirkan. Karena saya belum pernah ngecek di dokter objin juga. Pak kamu tahu? Saya nggak tahu benar. Tapi di dalam keterangan kitab 10 bulan ya. Artinya sudah kelihatan. Kalau kucing ya sampai kan. Tiap saat buger mulu tuh. Bunting terus. Kalau saya 3 bulan ya kalau kucing. Pas bulan gitu. Sampai di sini ya. Cat walkers. Nah, kenapa sih kok Allah Subhanahu wa taala bicara onta bunting, Pak? Apa faedah dan hikmah dari unta bunting ini? Kenapa kok ayat Al-Quran sesuci dan sesakral ini menyinggung tentang masalah unta bunting? Adakah yang lebih penting dari unta bunting? Kayaklah kita harus tahu konteks yang ada pada saat itu. Ya. Di dalam tafsir dilanjutkan wa khossaha bidzikri. Disebutkan tentang unta bunting di sini, dikhususkan di sini, li'annaha adlama yakunu inda ahliha. Karena unta bunting ini termasuk seri-seri unta yang paling mahal harganya. Di sini ada kata-kata indah ahliha, maksudnya jenis, versi. Kita mobil di sini punya banyak versi. Ya. Orang-orang yang punya mobil keren dan mobil mewah seperti Sigra. Ya, mohon maaf saya bahas Sigra ya. Sigra aja Pak, walaupun mobil ecek-ecek, itu banyak serinya. Ada seri D yang gak ada wiper di belakangnya. Ada seri apalagi di atasnya S kalau nggak salah, lupa saya. Kaca spionnya yang nggak otomatis. Ada seri R yang udah ada spionnya otomatis, yang udah ada wiper di belakang. Ada yang matic, ada yang manual. Itu harganya beda-beda. Ada yang manual, beda lagi. Matic, beda lagi. Triptonic, beda lagi. Jadi unta juga begitu. Maksudnya bukan unta manual dan unta matic tentunya. Tapi kelas-kelas unta bagi orang yang paham itu banyak versinya. Salah satu unta termahal ini adalah Al-Qishan, unta bunting. Ini unta versi harganya mahal benar. Ya. Tapi ada lagi unta yang paling mahal selain unta Ishan, namanya Humurun Na'am, unta merah. Maksudnya bukan dicat merah, tapi emang agak kemerah-merahan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka mimma tala'at alaihi syamsu wa gharabat. Ketika engkau bisa menjadi jalan jembatan hidayah turunnya seseorang hidayah ke orang tersebut, ya Allah turunkan hidayah ke seseorang gara-gara kita. Itu kata Nabi SAW, khairul laka min humurin na'am, lebih baik daripada onta merah. Kenapa kok disebut onta merah? Nih alasannya sama dengan Isya. Ini dua versi onta yang kalau kata kita mah udah selevel Lamborghini Pak. Wa anfusi amwalihim. Onta Isya ini termasuk jantung harta orang-orang pada saat itu. Kalau udah punya ini pasti bakal beranak pinak, bakal punya banyak lagi onta-onta. Lima waroda karena ada keterangan hadis mengatakan Annabi sallallahu alaihi wasallam marra fi ashabihi bi isyarin minan nur. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan fi ashabihi bersama sahabatnya Nabi bi isyarin minan nur. Ada sahabat yang membawa onta isyar ini. Faghadda basarahu. Lalu Nabi tundukkan pandangannya. Ada sahabat rombongan pada bawa onta semua. Ada salah satu yang membawa onta isyar, onta bunting. Nabi tidak menatap ke onta itu Pak. Ghadda basarahu, Nabi tundukkan pandangannya. Faqila lahu, dikatakan kepada Nabi, hadihi anfusu amwalina.
ya Rasul, ini jantung harta kita, kok Anda nggak ngeliat-lihat sih ini onta? Nah, apa kata Nabi SAW? Falima la tanzur ilaiha, kenapa engkau tidak melihat ke onta tersebut? Faqala, Nabi bersabda, qad nahani Allahu an dzalika, Allah melarang aku dari itu. Summatala, kemudian Nabi membacakan ayat, wala tamuddanna 'ainaik. Al-ayat, ada satu ayat. Ini di surat Al-Hijr ayat 88. Ayat lengkapnya, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajaha apa azwajuha? Azwajan, iya azwajan. Azwajam minhum. Wala tamuddanna 'ainaika, dan janganlah engkau panjangkan pandanganmu, dua matamu, ila ma matta'na bihi, kepada sesuatu yang telah kami berikan nikmat, ya, bihi dengan nikmat tersebut, azwaja, yang nikmat tersebut berpasang-pasangan, minhum daripada mereka. Ada orang yang Allah berikan nikmat, dan kalau kita terpana dengan nikmat itu, tundukkan pandangan. Jadi kalau Bapak suatu saat lagi jalan melihat ada rumah mewah banget yang membuat hati kita terpana, pengen punya rumah kayak gitu, segera tundukkan pandangan. Itu sunnah. Itu tanda Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari kecintaan terhadap dunia. Kalau Bapak lagi jalan melihat ada orang bawa mobil mewah keren banget, apa mobilnya? Daihatsu Support misalnya, itu engkau. Ya pokoknya dia lagi suka engkau misalnya, ada yang lihat engkau, tundukkan pandangannya. Karena itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika berhasil menaklukkan Romawi dan Persia. Begitu dibuka singgasana tahtanya, Masya Allah, mereka belum pernah melihat itu semuanya sebelumnya. Di Arab nggak ada, di Madinah nggak ada. Ada beberapa sahabat yang menundukkan pandangannya, diantaranya Abu Ubaidah al-Jarrah. Sayyidina Umar datang melihat reaksi Abu Ubaidah, gharratkumud dunia telah menipu kalian semua, illa Abu Ubaidah, kecuali Abu Ubaidah al-Jarrah, aminah hadhil ummah, kepercayaan umat ini. Masya Allah. Jadi Pak, nanti kalau melihat yang menyilaukan hati kita, langsung tundukkan pandangan. Apa itu Pak Ustaz? Apa aja? Kalau perempuan cantik, apalagi? Harta aja Pak, apalagi perempuan. Jadi apapun yang membuat kita terpana, tundukkan pandangannya. Terpana itu maksudnya ingin menguasai dunia, tundukkan pandangan segera. Pak Deddy pengen punya mobil apa? Lalu Pak pengen punya rumahnya seperti apa? Misalnya, ketika kita melihat dan Masya Allah kita nggak mungkin untuk memilikinya secara akal, tundukkan pandangan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW jika ada yang membuat beliau terpana karena urusan duniawi. Diam itu ngapain Pak Ustaz? Tundukin pandangan, minta doa sama Allah, dijauhkan. Ada orang dalam sama temannya berdua lagi jalan, itu teman ngeliatin ada cewek cantik, bohai lagi, langsung dudukin pandangan. Teman di sampingnya, ente ngapa lihat ke bawah? Lagi mendudukin pandangan. Oh, cewek itu lewat. Iya. Kenapa emang mendudukin pandangan? Enggak, gue lagi berhayal berimajinasi aja. Ya sama aja Pak. Maksudnya doa dijauhkan, jangan malah lanjutin di fantasi. Itu kalau ada nikmat-nikmat dunia yang orang lain rasakan, yang tidak kita rasakan, dan kita pengen merasakan nikmat itu, besar. Tundukkan pandangan kita. Termasuk salah satunya kenikmatan al-isyar, onta yang bunting. Apa onta yang bunting ini? Utilat. Ketika hari kiamat terjadi, semua orang akan meninggalkan unta tersebut. Artinya apa? Dilarang, tidak ada lagi yang gembala. Apa maksudnya? Onta sekeren itu Pak, onta sekaya itu, hari kiamat sudah tidak ada artinya dan tidak ada harganya lagi. Ini jadi pelajaran buat kita semuanya, betapa hari kiamat nanti semua orang akan mempertanggungjawabkan semua amalnya masing-masing, dan tidak akan ada lagi yang peduli dengan kenikmatan duniawi apapun yang sedang dia rasakan pada saat ini. Kita akan lanjutkan besok insyaallah, wa idzal wuhusyu husyirat. Baik, jadi saya sampai pukul 6, kita lebihkan sedikit. Suruh ada pertanyaan sampai sini, kalau bisa saya jawab, kalau enggak PR tentang masalah apa? Ya, saudara.
Masalah ilmu nujum. ilmu nujum. Ini ilmu nujum tapi bukan perdukunan. Ada dulu orang tadi dia lihat cuaca itu lihat dari bintang. Oh iya. Bagaimana ilmu nujum seperti itu? Iya. Orang lihat bintang. Dulu memang bintang-bintang itu sering dijadikan sebagai petunjuk, terutama buat orang-orang yang melaut. Dari mana ngelihatnya Ustaz? Rasi bintang. Kalau ada rasi bintang modelnya kayak Scorpion, makanya kan namanya Scorpion, menjadikan itu sebagai petunjuk untuk arah, itu nggak masalah. Ya. Banyak banget. Bintang ini ada di situ, berarti itu ke arah timur. Bintang rasi ini yang 3 titik-titik ke bawah, ini di arah barat, berarti itu di arah barat. Ketika dia melaut malam-malam ke barat, dia harus mencari bintang yang di arah timur, karena itu adalah arah titik dia pulang. Nah, karena dulu nggak ada Garmin. Kalau di darat kita pakai map GPS, orang laut pakai Garmin. Dulu, sekarang lebih keren lagi, udah pakai yang namanya radar. Jadi jejaknya udah kelihatan. Bahkan ada perahu kecil di depan, jarak 1,6-7 kilo udah kelihatan di kapal-kapal yang besar. Dulu semua orang memakai petunjuk nujum itu. Itu boleh? Boleh, karena itu tidak ada urusan dengan nasib. Yang dimaksud dengan ilmu nujum yang paling buruk adalah ilmu nujum yang menjadi patokan seseorang meyakini nasib kedepannya apakah baik atau buruk. Itu namanya ilmu nujum yang diharamkan. Ya. Bagaimana cara kita mengetahui? Berarti nujum itu dari rasi bintang yang ada di langit? Betul. Bapak download aplikasi di Android namanya Star Walk. STAR spasi WALK, Star Walk. Bintang berjalan, star bintang, walk berjalan. Download aplikasi, itu aplikasi Bapak bisa arahkan ke langit. Bapak ngelihat ini langit, ada bintang terang banget ini. Ini apa bintangnya? Ambil aplikasinya, buka, klik, di situ nanti muncul bintangnya, langsung cek. Oh, ini Merkurius. Di belakangnya di zoom lagi, set. Oh, ini nama-nama Orion misalnya. Di sini ada rasi bintang, oh, ini bintang ini. Dan dia real, ngikutin radar. Bapak bingung nyari bulan di mana? Cari di situ. Bulan di mana? Tunjukin. Oh di sini. Tapi kalau nggak muncul, berarti ketutupan awan. Nanti bisa mencari, pelajari rasi-rasi bintang dari aplikasi Star Walk untuk ikutin kita. Itu ada Scorpion di situ, ada yang macan apa ya? Ada macan. Leo ya. Leo ada Leo. Iya. Nah itu. Ada itu semua pola-pola itu di situ. Bahkan nanti di ayat berikutnya di kitab ini ngebahas planet-planet. Masalah planet-planet, nama-nama planet juga disebutin di sini. Nama planet yang 5. Kalau sekarang 9. Yang nomor 9 Pluto. Tapi Pluto sudah dianggap planet kerdil hingga tidak layak lagi masuk dalam sistem tata surya. Jadi hanya ada 8 planet besar. Tapi zaman dulu baru 5. Ya. Besok akan kita lanjut di ayat berikutnya. Itu sedikit tentang ilmu nujum. Boleh selagi tidak ada urusan dengan urusan ramal-meramal. Ramal-meramal. Pak Sidik. Kemarin kan yang surat sebelumnya juga tentang penyebab sangkakala kedua ya. Itu jarak penyebab sangkakala dari sangkakala Sama kedua? Iya, berapa lama? Ditafsir dibahas arba'una sanatan, 40 tahun lamanya. Menurut hitungan Allah Subhanahu wa taala ya, hitungan akhirat. Atau lama, ya bodo amat kita mati pasti. Hanya Allah Subhanahu wa taala di situ, nggak ada lagi. Nanti kalau udah saatnya kita bangun, Allah akan dibangkitkan dulu, hidupkan dulu malaikat yang meniup sangkakala. Jibril juga udah dibangkitkan di situ. Nabi Muhammad, Jibril sama Israfil. Jibril nanti dibangkitkan oleh Allah, Israfil juga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum dibangkitkan, Allah ngasih perintah ke Jibril dan Israfil, cari Nabi Muhammad. Jibril, cari kekasih saya. Nyari, enggak nemu, Pak. Enggak nemu, nyari ke sini, enggak nemu. Akhirnya lapor balik ke Allah, ya Allah, saya udah cari enggak ketemu ya Allah, kekasihmu ya Allah. Ke sono ke sini enggak nemu pokoknya. Bingung, Google Map kagak ada di sono. Iyalah, udah hari kiamat. Sampai akhirnya jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih petunjuk, akhirnya kuburan Nabi atau posisi Nabi SAW ketemu karena Nabi tidak hancur. Kuburan Nabi semuanya tidak hancur. Nabi ketemu, dibangkitkan. Langsung pertanyaan pertama Nabi, disitulah kisah Nabi bertanya, ummati, mana umatku, mana umatku. Nah, di situ Nabi Muhammad SAW menanyakan kabar umatnya di mana. Nah, di situ baru masuk surat Ad-Duha nanti, sal tu'ta, minta apapun Allah akan berikan permintaan itu.
Itu gambaran jarak antara ciuman pertama ke kedua. Baik, ada lagi Pak? Ustaz, Iya, Pak. ya, pernah ikut pameran di Pemda Cibinong, itu ada ramal. Dia memang nyewa tempat. Karena siapa yang mau nanya di situ. Terus saya nanya, Aduh. Pak, saya kan jadi sales ya, dagang jualan. Aku tanya, Pak, saya itu rezekinya yang bagus dari mana? Bapak harus dagang jualan. Tuh, ya, kayak percaya nggak percaya gitu. Beda antara peramal dengan konsultasi. Pak. Kalau konsultasi nggak masalah. Sekali lagi kalau itu arahnya mirip ke konsultasi. Tapi kalau Pak Yanto nanya, rezeki saya 6 tahun lagi jelek apa buruk? Dia ngomong buruk Pak, hancur. Udah gak usah gawe Pak. Hancur, percuma. Nah itu ramalan. Para peramal bisa meramal apapun, tapi kita bisa menentukan takdir kita sendiri dengan ikhtiar kita Pak Yanto. Itu prinsip kita sebagai muslim. Bukan untuk kecuali konsultasi. Itu boleh, harus. Kita pengen bikin perusahaan, ya konsul dulu dong dengan ahli perusahaan. Bagaimana kalau kita mendirikan bangunan di sini? Makanya sekarang ada konsultan. Dan itu yang menjadi titik korupsi para pemerintah. Jasa konsultan ini, jasa konsultan itu. Padahal ngapain tujuannya? Nyairin anggaran doang. Nah, biar dapat. Karena dari konsultan ini muncul blueprint cetak biru, istilahnya DED, Detail Engineering Design, mak biru. Ya. Pak Iwan kembali udah paling tahu dah di bab itunya nanti kalau untuk urusan proyek. Saya nggak banyak paham di bagian itu. Tapi di situ peran konsultan. Karena pemerintah nggak boleh menentukan spek. Yang boleh menentukan spek nanti adalah konsultan. Kalau pemerintah yang menentukan, pemerintah belum tentu ahli semuanya kan. Pemerintah misalnya PUPR, ya dia memang urusannya jembatan, jalan dan lain sebagainya. Tapi menentukan spek jalan ini itu ada pakarnya. Siapa pakarnya? Itulah tim konsultan. Berapa sekali konsultasi? Dibayar 6 miliar. Nah, bagi-bagi dah Pak. THR aman. itu konsultasi, bukan meramalkan. Ya, saya takwil mudah-mudahan maksudnya Pak Yanto seperti itu. Kecuali kalau misalnya kita, Pak tolong ini nasib saya nanti kira-kira bakal baik apa buruk ya. Nggak ada kait. Kalau begini. Tapi kalau ada kaitnya, kalau saya jualan ini kira-kira di sini laku apa enggak ya? Kalau saya buka franchise Alfamart kira-kira laku apa enggak ya? Kita pikir tuh Alfamart udah ada 3 di sini. Di bundaran bawah 1, Wilam 2, di kita 1, di sini 1. Nah, banyak saya. Nah, itu nggak masalah, bukan termasuk bagian dari ilmu meramal. Tapi itu ilmu konsultasi. Insyaallah aman. Mudah-mudahan seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim, fa'fu 'anna ya rahim, fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجدنا ولجداتنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بمشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Sebelum saya tutup, insya Allah nanti malam saya dijadwalkan untuk irsyad bimbingan sholat sunnah tasbih sekaligus iktikaf malam yang ke-23 malam ganjil. Nanti kita mulai insya Allah sekitar jam 12-an ya Pak ya. Sekali lagi kita mulai sekitar jam 12-an. Pulang taraweh silahkan Bapak istirahat. Nanti kita jam 12 atau setengah 12. Nanti mangga kalau yang mau tidur di sini juga saya insya Allah akan datang sekitar jam segitu. Saya ada acara dulu di Tangerang. Kebetulan di Indonesia ada acara hari ini. Nanti pulang juga sekitar jam 9-an. Nanti kita jam 12 biar masuk ke pertengahan malam yang kedua. Siapa tahu dan mudah-mudahan pas Lailatul Qadar datang. Amin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.